Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femas Hikmah Saputra, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Nina Hairani Fatima, nomor absen 23. Nama saya Alvita Rahmadona, nomor absen 25. Nama saya Rafika Saputra Pradana, nomor absen 28. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan kampanye gerakan anti narkoba yang kami beri judul The Destroyer of Future Ganja. Untuk melihat video kampanye kami, langsung simak videonya ya. Hal-hal yang kami bahas dalam video ini terkait pengertian narkoba, penggolongan, spesifikasi ganja, faktor, gejala, tanda dini, ciri, dan yang terakhir pencegahan. Narkotika dan obat berbahaya narkoba adalah obat-obatan yang bisa mempengaruhi cara kerja otak, mengacaukan kondisi fisik dan mental seseorang, serta memiliki resiko kecanduan yang kuat. Berikut golongan narkotika yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Narkotika golongan 1. Golongan narkotika ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh, heroin, kokain, daun kokain, opium, ganja, cincin, dan katinon, MMDA atau ekstasi, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya. Narkotika golongan 2. Golongan narkotika ini berhasiat untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Selain itu, dapat digunakan untuk terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya morfin, petidin, fentanil, dan metadon. Narkotika golongan 3. Golongan narkotika ini berhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya kodein, buprenorfin, etimorfina, nikodina, polkodina, propiram, dan ada 13 macam termasuk beberapa campuran lainnya. Dan sekarang masuk kepada spesifikasi terkait ganja. Ganja mengacu pada daun, bunga, batang, dan biji dari tanaman Cannabis sativa yang dikeringkan. Jenis narkoba yang terkenal dengan sebutan cimeng ini biasanya digunakan dengan cara dihisap seperti rokok, dimasukkan ke makanan, atau diseduh sebagai teh. Di beberapa negara, ganja dengan dosis dan kandungan tertentu dapat digunakan sebagai terapi tambahan untuk beberapa penyakit, seperti multiple sclerosis, penyakit Alzheimer, dan penyakit Crohn. Namun di Indonesia, ganja termasuk ilegal karena risiko masalah kesehatannya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ganja mengandung bahan kimia psikoaktif yang bekerja pada otak dan menyebabkan perubahan pada sensasi tubuh, perasaan, gerakan, pemikiran, dan ingatan. Perubahan ini membuat penggunanya merasa senang sesaat dan sensasinya sering disebut dengan high. Bahan psikoaktif ini juga bisa membuat efek ketagihan dan berbahaya bagi kesehatan secara keseluruhan karena dapat menimbulkan gangguan kognitif, gangguan pernapasan, peningkatan detak jantung, risiko serangan jantung, dan yang terakhir pemikiran untuk bunuh diri. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab generasi muda Indonesia melakukan penyalahgunaan narkoba. Di antaranya, 1. Memuaskan rasa ingin tahu atau coba-coba. Yang kedua, ikut-ikutan teman. Yang ketiga, solidaritas teman. Yang keempat, mengikuti tren dan ingin terlihat gaya. Yang kelima, menunjukkan kehebatan. Yang terakhir, merasa sudah dewasa. Berikut ini gejala awal penyalahgunaan narkoba yang nampak. 1. Menjadi malas. 2. Kurang memperhatikan badan sendiri. 3. Hidup tidak teratur. 4. Tidak dapat memegang kepentingan orang lain. 5. Mudah tersinggung. Dan ke-6. Egosentrik. Tanda dini. Berikut ini tanda-tanda dini pengguna ganja, yakni hilangnya minat bergaul dan olahraga, mengabaikan perawatan dan kerapian diri,
disiplin pribadi mengendur, suka menyendiri, menghindar dari perhatian orang lain, cepat tersinggung dan cepat marah, berlaku curang, tidak jujur, dan menghindari tanggung jawab. Selain itu, sering berlama-lama di tempat tak biasa seperti kamar mandi, WC, gudang, dan lainnya. Suka mencuri barang di rumah, dan prestasi sekolah atau kerja menurun. Orang yang memakai ganja dapat terlihat dari ciri-ciri fisiknya. Berikut ini ciri-ciri fisik dari pengguna ganja. Yang pertama, berat badan turun drastis, mata cekung dan merah, muka pucat dan bibir kehitaman, sembelit atau sakit perut tanpa alasan jelas, tanda berbintik merah seperti bekas gigitan nyamuk, ada bekas luka sayatan, terdapat perubahan warna kulit di tempat bekas suntikan, mengeluarkan air mata yang berlebihan, mengeluarkan keringat yang berlebihan, kepala sering nyeri, persendian ngiluh, banyaknya lendir dari hidung, diare, bulu kuduk berdiri, suka tidur, dan yang terakhir menguap. Penyalahgunaan narkoba dapat dicegah dengan beberapa cara. Cara-cara tersebut diantaranya: 1. Jangan pernah untuk mencoba-coba menggunakan narkotika, kecuali atas dasar pertimbangan medis atau dokter. Yang kedua, mengetahui akan berbagai macam dampak buruk narkoba. Yang ketiga, memilih pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang bisa menghantarkan kita pada penyalahgunaan narkotika. Yang keempat, memiliki kegiatan-kegiatan yang positif seperti berolahraga ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi yang memberikan pengaruh positif baik pada diri kita. Yang kelima, selalu ingatkan bahwa ancaman hukuman untuk penyalahgunaan narkoba apalagi bagi pengedar narkoba adalah sanksi yang berat. Selanjutnya, dengan keluarga, kita bisa berkaraoke, piknik, makan bersama, masak bersama, beres-beres bersama, ataupun nonton. Yang terakhir, bila mempunyai masalah, kita cari jalan keluar yang baik. Jangan jadikan narkoba sebagai jalan pelarian. Sekian video kampanye gerakan anti narkoba dari kami. Semoga bermanfaat dan say no to drugs. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.